Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sari dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen Ibu Cynthia Anissa LPM PDE. Saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisa Freud dan Erikson dan perannya terhadap perkembangan. Berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian, unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek yang lainnya. Internal lainnya, teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian perkembangan ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang umumnya terjadi selama masa kanak-kanak ini. Teoritisi psikodinamik percaya bahwa perkembangan merupakan suatu proses aktif dan dinamis yang sangat dipengaruhi oleh dorongan-dorongan atau impuls-impuls individual yang dibawa sejak lahir serta pengalaman-pengalaman sosial dan emosional mereka. Teori psikodinamik dalam psikologi perkembangan banyak dipengaruhi Sigmund Freud dan Erik Erikson. Sigmund Freud 1856 sampai 1939 merupakan pelopor teori psikodinamika. Teori yang dikemukakan Freud berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Penekanan Freud pada alam bawah sadar berasal dari pelacakannya terhadap pengalaman-pengalaman pribadi para pasiennya, di mana ditemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi kehidupan pasien, di mana selanjutnya impresinya terhadap pentingnya periode awal kehidupan manusia yang informasinya kemudian tertanam dalam alam bawah sadar, meyakinkannya bahwa informasi dalam alam bawah sadar itu sangat penting karena dari situlah muncul berbagai gangguan emosi. Freud yakin bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur penting, yaitu ID merupakan struktur kepribadian yang asli, yang berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir, termasuk insting-insting ID merupakan gudang energi psikis dan menyediakan seluruh daya untuk menggerakkan kedua struktur kepribadian lainnya. Ego adalah struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realitas. Ego disebut sebagai badan pelaksana kepribadian karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. Superego adalah struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu yang itu benar atau salah, sehingga ia dapat bertindak sesuai dengan norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ide ego dan superego adalah suatu konsep yang dikembangkan Freud untuk menjelaskan komponen-komponen perkembangan biologis ide, psikologis ego, dan sosial superego. Ketiga komponen kepribadian ini berkembang melalui tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Freud menggunakan istilah-istilah seksual untuk segala tindakan dan pikiran yang memberi kenikmatan atau kepuasan, dan istilah psikoseksual digunakan untuk menunjukkan bahwa proses perkembangan psikologis ditandai dengan adanya libido, energi seksual yang dipusatkan pada daerah-daerah tubuh tertentu yang berbeda-beda. Freud yakin bahwa perkembangan manusia melewati 5 tahap perkembangan psikoseksual dan bahwa setiap tahap perkembangan tersebut individu mengalami kenikmatan pada satu bagian tubuh lebih dari bagian tubuh lainnya. 2. Learning teori Skinner dan Bandura dan perannya terhadap perkembangan teori belajar Skinner. Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya A law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang B, law of operant excitation, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, yaitu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Menurut Skinner, J.W. Sonntag 272, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan reinforcement dan hukuman punishment. Penguatan dan hukuman penguatan reinforcement adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman punishment adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Menurut Skinner, penguatan berarti memperkuat penguatan di bagian menjadi dua bagian, yaitu penguatan positif. Penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respons meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung rewarding. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah, permainan, kado, makanan, dan lain-lain. Perilaku berupa senyum, terus menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, mengacungkan jempol, atau penghargaan nilai A, juara 1, dan sebagainya. Yang kedua, penguatan negatif. Penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan, tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain menunda tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang, menggeleng, kening berkerut, mata kecewa, dan lain-lain. Sekedar menghasilkan suatu sistem ringkas yang dapat ditetapkan pada dinamika perubahan tingkah laku baik di laboratorium maupun di dalam kelas. Yang digambarkan oleh makin tingginya angka keseringan respon diberikan sebagai fungsi urutan ketiga unsur SRR. Skinner menyebutkan praktek khas menempatkan binatang percobaan dalam kontingensi terminal. Maksudnya binatang itu harus berusaha penuh resiko. Berhasil itu melalui urutan stimulus respon penguatan yang diatur secara seksama. Skinner menggambarkan praktek tugas dan ujian sebagai suatu contoh menempatkan pelajar yang manusia itu dalam kontingensi terminal juga. Skinner terhadap tingkah laku hukuman harus dihindari karena adanya hasil sampingan yang bersifat emosional dan tidak menjamin timbulnya tingkah laku positif dan diinginkan.
Analisa yang dilakukan Skinner tersebut di atas meliputi peran penguat berkondisi dan alami, penguat positif dan negatif pada penguat umum. Dengan demikian, beberapa prinsip belajar dikembangkan oleh Skinner antara lain, ya Allah, ya Rabbi, Kak Isma, itu udah baca panjang kali lebar muncul notif WA, bisa nggak dipotong ya? Aduh. Dengan demikian, beberapa prinsip belajar yang dikembangkan oleh Skinner antara lain, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah diberhentikan, jika benar diberi penguat. B. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran digunakan sistem modul. Dalam proses pembelajaran, lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman, namun ini lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah dan sebagainya. Hadiah diberikan agar digunakannya jadwal variabel rasio reinforce. Yang G. Dalam pembelajaran digunakan shaping. Teori belajar Bandura. Albert Bandura dilahirkan dari Mundara, Northern Alberta, Kanada pada 4 Desember 1925. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran social learning theory, adalah salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dan pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Sekarang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif serta efikasi diri. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol, teori kognitif social kognitif teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan siswa untuk meraih keberhasilan. Faktor sosial mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tuanya. Albert Bandura merupakan salah satu perancang teori kognitif sosial. Menurut Bandura, ketika siswa belajar, mereka dapat mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif. Bandura mengembangkan model deterministik resipkoral yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Faktor ini bisa saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku mempengaruhi lingkungan, faktor person atau kognitif mempengaruhi perilaku. Ciri-ciri teori pemodelan Bandura. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbul balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Di sini ada faktor-faktor yang berproses dalam belajar observasi adalah yang pertama, perhatian mencakup peristiwa yang peniruan dalam dan karakteristik pengamat. Yang kedua, penyimpanan atau proses mengingat mencakup kode pengkodean simbolik. Yang ketiga, reproduksi motorik mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, keakuratan umpan balik. Yang keempat, motivasi mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. Di sini ada fase 1 sampai 5 nih. Ada usia 0 sampai 15 tahun, pertumbuhan biologis progresif, anak di rumah, hidup berpusat pada kepentingan yang sempit, sekolah, keluarga. 6 sampai 27 tahun itu ada di fase kedua, pertumbuhan biologis lanjut, dewasa seksual, perluasan aktivitas, penentuan diri, meninggalkan keluarga, memasuki kegiatan independen dan relasi personal. Yang fase ketiga, usia 28 sampai 47 tahun, stabilitas biologis, periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif, banyak yang hubungan personal dan sosial. Fase keempat ada 48 sampai 62 tahun, kehilangan fungsi produktif, penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi. Transisi ke fase ini ditandai oleh krisis psikologis, periode introspeksi. Terus fase kelima ada usia dari 63 tahun sampai seterusnya. Penurunan biologis, meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, penurunan dalam sosialisasi, tapi meningkat dalam hobi, pencarian individu, periode retrospeksi, perasaan pembunuhan atau kegagalan. Hierarki kebutuhan ya. Hierarki kebutuhan itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau dasar. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Di sini ada kebutuhan fisiologis. Pada tingkat yang paling bawah terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologi, kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan sebagainya, yang ditandai oleh kekurangan defisit sesuatu dalam tubuh orang yang bersangkutan. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar, basic needs, yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrem, misalnya kelaparan, bisa menyebabkan manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan rasa aman, jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan struktur, terus keteraturan situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah, maka manusia membuat peraturan undang-undang, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem asuransi,
pensiun, dan sebagainya. Sama halnya dengan basic needs. Kalau safety needs ini terlalu lama dan terlalu banyak banyak tidak terpenuhi, maka pandangan seseorang tentang dunianya bisa terpengaruh dan pada gilirannya pun perilakunya akan cenderung ke arah yang makin negatif. Kebutuhan dicintai dan disayangi. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif dipenuhi, maka timbul kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Setiap orang ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab pastinya, bahkan mesra dengan orang lain. Ia ingin mencintai dan dicintai. Setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetia kawanan. Setiap orang pun ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat. Setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, suatu marga, dan lain-lainnya. Setiap orang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa sebatang kara, sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran, yang tidak berharga. Terus kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Terus sekarang ada kebutuhan harga diri. Di sisi lain, jika kebutuhan tingkat 3 relatif sudah terpenuhi, maka timbul kebutuhan akan harga diri. Ada 2 macam kebutuhan akan harga diri. Yang pertama adalah kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, dominasi, kebanggaan, dianggap penting, dan apresiasi dari orang lain. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri, akan tampil sebagai orang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, selalu siap untuk berkembang. Terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi, yaitu diaktualisasi diri. Terus sekarang ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang terdapat 17 meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi meta patologi seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, terus mementingkan diri sendiri, kehilangan selera, dan sebagainya. Terus teori belajar menurut Rogers. Yang pertama ada kognitif, kebermaknaan. Yang kedua ada experiential, pengalaman atau signifikasi. Dalam keseharian ini di sekolah, alam sama sekali tidak ditemukan proses belajar dalam artian formal dan konvensional. Dalam sekolah, alam rasa keingintahuan anak dapat tersalurkan, apapun yang mereka inginkan dapat mereka temukan di sekolah. Anak diberikan kebebasan untuk memuaskan keingintahuan mereka yang tanpa dihalangi oleh ruang kelas, pakaian peraturan sekolah yang mematikan daya kreativitas maupun guru yang terlalu mengatur, sehingga mereka dapat menemukan sesuatu yang penting dan berarti tempat mereka dan dunia yang mengelilinginya dalam kegiatan belajar mereka. Siswa tidak hanya belajar dari teori-teori belaka yang diberikan oleh guru, mereka justru memperoleh pengetahuan diri, apa yang mereka amati, terus perhatikan melalui proses belajar mereka. Sini ada keinginan untuk belajar, yang kedua ada belajar secara signifikan, yang ketiga ada belajar tanpa ancaman, yang keempat belajar atas inisiatif sendiri, dan yang kelima adalah belajar dan berubah. Ini salah satu teori jika teori belajar Roger dikaji, dapat disimpulkan yang kelima ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.